Jejak si pemburu pisang labu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Kaya Labura. Nah, teman-teman, di sini Jejak si pemburu pisang Labura akan memberitahu bagaimana cara mematangkan pisang ya, teman-teman. Ini karbet pertama sekali, teman-teman, saya buat di paling bawah ya, teman-teman. Saya gunakan dengan alas ataupun ini yaitu seng ya, teman-teman. Nah, atau bentuk-bentuk kaleng ya, teman-teman, bisa kita lakukan untuk sebagai alas. Gunanya, teman-teman, agar bubuk karbet tadi tidak berserakan. Nah, ini, teman-teman, pisang telah saya sisirin yang saya kumpulkan dari lahan ya, teman-teman. Nah, ini, teman-teman, pisang barangan, pisang kepok. Nah, bermacam-macam lah, teman-teman. Segala jenis pisang lah ya, teman-teman. Semuanya kita matangkan, baru kita pasarkan di pajak ya, teman-teman. Nah, ini, teman-teman, saya menggunakan yaitu sebuah kotak terbuat dari kayu ataupun papan. Ini saya gunakan, teman-teman. Nah, ini saya buat papan, teman-teman, karena saya mematangkan pisang ini dengan banyak ya, teman-teman, cukup banyak ya, lumayan. Jadi lebih baik kita gunakan sebagai kotak seperti ini, teman-teman, terbuat dari papan, agar kita lebih gampang untuk menyusunnya ya, teman-teman. Dan dia muat banyak ya, teman-teman. Dan ini, teman-teman, papan tersebut saya beri pinggirnya ataupun saya kasih dengan goni, teman-teman. Nah, saya les dengan goni, teman-teman, jangan langsung begitu saya, teman-teman. Nah, ini saya beri goni 2 lapis. Nah, agar, teman-teman, tidak masuk angin ya, teman-teman, ataupun udara. Namun tidak boleh juga dengan menggunakan plastik yang tidak begitu dapat udara sedikit pun. Nah, jadi yang lebih baik seperti inilah, teman-teman, yaitu goni. Nah, ini saya buat 2 lapis ataupun 3 lapis ya, teman-teman. Goni di bagian semuanya, seluruhnya bagian dalam ya, teman-teman, yaitu kotak papan tersebut saya beri lapis goni. Nah, ini, teman-teman, setelah itu kita susun rapi, teman-teman. Kita susun sebagaimana keinginan kita di dalam. Jadi muat banyak ya, teman-teman, karena kita telah memberi kotak seperti ini. Jadi, teman-teman, karbit saya beri tadi di paling bawah. Nah, ini saya beri lagi di bagian tengah, teman-teman, karena pisang kita ya agak lumayan banyak, teman-teman. Jadi saya berikan 2 tingkat ya, teman-teman. Paling bawah tadi dasar, baru di bagian tengah. Nah, itu tetap saya beri alas ataupun tempat karbitnya. Nah, itu gunanya hanya agar tempat kita tetap bersih, tidak berserakan ya, teman-teman, nanti abunya itu, karena ini karbit ini akan memuai. Nah, abunya nanti berserakan. Jadi agar kita tetap bersih, lebih enak ya, teman-teman, nanti membuangnya sisa-sisanya. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Setelah itu kita susun semuanya pisangnya yang ingin kita matangkan. Nah, ini lumayan banyak, teman-teman, kalau saya mematangkan pisang. Sedangkan tempat ataupun peraman kotak tersebut saja sampai 2 tempat saya buat, teman-teman, saya sekat. Nah, ini saya isi semua, teman-teman, karena kita mematangkan pisang lumayan banyak. Jadi, teman-teman, kita susun rapi setelah kita sisirin seperti ini. Nah, kalau bertandan ataupun masih dengan tandanan, teman-teman, juga bisa. Namun kalau saya, karena pisang yang mau dimatangkan banyak, nanti tidak cukup tempat. Nah, ini, teman-teman, saya menggunakan 2 kotak. Nah, kotak sebelahnya sudah saya isi ya, sudah berisi, sudah siap saya tutup. Nah, ini yang satunya lagi ya, teman-teman. Sini sekarang sudah cukup,
saya rasa, dan kita beri bagian atas yaitu kain ya teman-teman. Nah, ini gunanya kain apa? Ini untuk mengisap keringat teman-teman. Nah, ini karena ini karbit ini teman-teman, ini panas ya, panas dan nanti menguap. Nah, ini panas tersebut akan menimbulkan air. Nah, seperti kita berkeringat, jadi air tersebut nanti semakin menetes ke bawah, semakin mengenai karbit. Nah, itu semakin menggelegar ya teman-teman. Teman-teman pasti tahu bagaimana karbit kalau terkena air. Nah, itu akan semakin panas. Jadi panas tersebut akan menimbulkan air. Pasti setiap panas akan seperti kita berkeringat ya teman-teman. Nah, dia berkeringat akan menimbulkan air. Jadi air tersebut harus kita berikan sebagai untuk pengisap, yaitu sebagai kain ya teman-teman. Kain tadi untuk mengisap keringat agar dia kering. Nah, kalau tidak teman-teman beri kain itu, dia akan basah, namun pisang akan keras, susah tidak masak teman-teman. Jadi setelah kita beri alas kain dari atas tadi, baru saya tutup dengan goni ataupun tenda ataupun terpal ya teman-teman. Terserah teman-teman, pokoknya ini kita harus tutup padat, rapat ya teman-teman. Jangan ada terbuka ya teman-teman. Kita tutup serapat-rapatnya mungkin. Jadi kita harus teliti teman-teman, jangan sempat ada selah ataupun yang bocor. Nanti pematakan pisang akan bisa tidak normal dan tidak berhasil. Nah, ini teman-teman, setelah itu kita akan menunggu ya teman-teman. Nah, ini sudah saya peram 2 tempat. Nah, ini kita tunggu 1 hari 1 malam, pisang pasti masak. Terima kasih, semoga bermanfaat teman-teman. Inilah pengalaman dari saya untuk mematangkan pisang. Nah, bagi teman-teman yang suka video ini dan bermanfaat, mari subscribe dan like. Dan bila teman-teman punya ide yang lebih baik, beritahu saya di kolom komentar. Terima kasih.